Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan dinding ajaib yang bisa bicara. Di sebuah kota yang ramai di bawah pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang lelaki yang namanya terkenal kemana-mana, bukan karena hartanya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena akalnya yang aneh tapi selalu tepat sasaran. Dialah Abu Nawas. Abu Nawas dikenal masyarakat sebagai orang sederhana. Ia tinggal di rumah kecil dengan dinding-dinding tua yang retak di sana-sini. Namun justru dari rumah itulah, sering lahir masalah besar yang berakhir dengan tawa panjang di istana. Suatu pagi, ketenangan Abu Nawas terusik oleh suara ribut di luar rumah. Seorang pejabat kota bernama Qasim bin Salim, terkenal licik, tamak, dan gemar mencari keuntungan dari penderitaan orang lain, berdiri di depan rumah Abu Nawas sambil menunjuk-nunjuk dinding rumah itu. "Lihat! Lihat!" teriak Qasim kepada para warga. Dinding rumah Abu Nawas ini condong ke tanah milik negara. Sangat berbahaya. Bisa runtuh kapan saja. Warga saling pandang. Mereka tahu, tanah itu sudah puluhan tahun berada di sana dan tak pernah dipermasalahkan. Tapi Qasim tersenyum licik, karena di balik teriakannya, tersimpan niat busuk, memeras Abu Nawas. Abu Nawas keluar. "Ada apa pagi-pagi sudah teriak seperti dikejar ayam betina, Tuan Qasim?" Qasim mendengus. "Dinding rumahmu melanggar aturan. Jika roboh dan melukai orang, kau bisa dipenjara. Tapi, mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan cara damai." Abu Nawas tersenyum tipis. "Oh, cara damai seperti apa?" Qasim mendekat dan berbisik. "Serahkan saja sejumlah dinar, maka aku anggap dinding itu aman." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Wah, dinding saya bisa bicara soal hukum rupanya." Qasim mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Abu Nawas mengusap dinding rumahnya dengan penuh kasih. Dinding ini sudah tua. Tapi ia jujur. Sangat jujur. Qasim tertawa mengejek. "Dinding mana bisa bicara?" Abu Nawas menatapnya serius. "Kalau begitu, mari kita buktikan di hadapan raja." Keesokan harinya, Abu Nawas dan Qasim dipanggil ke istana. Para menteri dan pejabat berkumpul, siap menyaksikan perkara aneh tentang dinding rumah. Raja Harun ar-Rasyid bertanya, "Abu Nawas, benar dinding rumahmu berbahaya?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Wahai Raja, dinding itu tidak berbahaya. Tapi ia pandai bicara." Seluruh ruangan riuh. "Mustahil. Ini lelucon lagi." Kepala Abu Nawas makin aneh. Qasim tersenyum puas, yakin Abu Nawas akan dipermalukan. Raja mengangkat tangan. "Tenang. Abu Nawas, buktikan." Abu Nawas menunjukkan potongan dinding kecil yang sengaja dibawa ke istana. "Wahai dinding, katakan, siapa yang pertama kali menyebutmu berbahaya?" Semua terdiam. Abu Nawas lalu berkata keras-keras, "Jika kau diam, berarti tuduhan itu palsu." Tiba-tiba Abu Nawas menempelkan potongan dinding itu ke telinganya dan mengangguk-angguk. "Masya Allah," katanya. Raja penasaran. "Apa katanya?" Abu Nawas menjawab lantang. "Dinding ini berkata, aku tidak pernah merasa berbahaya, tapi aku sering mendengar bisikan seseorang yang ingin uang suap." Seluruh ruangan gempar. Qasim langsung berteriak, "Bohong. Itu karangan." Abu Nawas mengangguk. "Benar. Dinding memang tidak bisa bicara." Qasim tersenyum menang. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi orang serakah selalu lupa menutup mulutnya sendiri." Abu Nawas selalu menirukan suara Qasim dengan sangat mirip. "Serahkan sejumlah dinar, maka masalah ini selesai secara damai." Para menteri terkejut.
Beberapa penjaga mengangguk, mereka mendengar kalimat itu kemarin. Wajah Kasim pucat. Kau menipuku. Abu Nawas tersenyum santai. Bukan aku. Keserakahanmu sendiri yang bicara terlalu keras. Raja mengetuk singgasananya. Kasim bin Salim, engkau memperalat hukum demi keuntungan pribadi. Kasim berlutut gemetar. Ampuni aku, wahai Raja. Raja menatap Abu Nawas. Hukuman apa yang pantas menurutmu? Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata. Penjara hanya membuatnya diam. Tapi rasa malu membuat orang berpikir. Akhirnya Raja memutuskan. Kasim diwajibkan memperbaiki semua rumah warga miskin yang pernah ia ganggu, sambil mengenakan papan di dadanya bertuliskan. Aku lebih rapuh dari dinding tua. Seluruh kota tertawa berhari-hari. Kasim menunduk setiap kali lewat, sementara Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan santai. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menepuk dindingnya. Tenang saja. Selama aku jujur, kau akan selalu berdiri. Dan dinding itu, tetap diam. Karena kali ini, kejujuranlah yang sudah bicara cukup keras. Pesan moral. Keserakahan sering membuat seseorang membuka aibnya sendiri. Kecerdikan yang disertai kejujuran lebih kuat daripada ancaman kekuasaan. Hukum yang dipakai untuk menindas akan runtuh seperti dinding rapuh. Rasa malu kadang lebih mendidik daripada hukuman berat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri buku tua. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, terdengar kabar heboh dari istana. Sang raja baru saja menemukan sebuah buku tua yang dipercaya berisi ilmu paling hebat di dunia. Konon, siapapun yang membacanya akan menjadi orang paling cerdas seantero negeri. Namun ada satu masalah kecil. Tidak ada satupun orang yang berhasil membaca buku itu. Setiap kali buku dibuka, hurufnya berpindah tempat, paragrafnya kabur, dan terkadang justru menampilkan gambar kambing yang sedang tersenyum. Para menteri, tabib, hingga ahli nujum sudah mencobanya, semua pulang dengan sakit kepala. Sang raja mulai curiga. Jangan-jangan ini sihir, atau mungkin buku ini hanya cocok dibaca oleh orang tertentu, gumamnya. Dan seperti biasa, ketika Baghdad menghadapi sesuatu yang aneh dan membingungkan, jawabannya hanya satu. Panggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan langkah santai, memakai sorban putihnya yang sedikit miring karena terburu-buru diminta ke istana. Raja langsung menyodorkan buku itu. Abu Nawas, bacakan isi buku tua ini untukku. Katanya buku ini menyimpan ilmu paling hebat di dunia. Perintah raja dengan wajah penuh harap. Abu Nawas membuka buku itu. Halaman pertama berubah menjadi gambar seekor ayam berdiri gagah dengan jubah merah. Yang mulia, ini ayam, kata Abu Nawas. Aku punya mata. Aku tahu itu ayam, bentak raja. Maksudku, apa isi bukunya? Abu Nawas mengangguk pelan, menutup bukunya lagi, lalu membukanya sekali lagi. Kali ini, gambar ayamnya berubah menjadi kambing berkumis. Abu Nawas mengerutkan dahi. Kambingnya kelihatan pintar, yang mulia. Tolong serius, Abu Nawas. Abu Nawas duduk dengan tenang, menarik napas panjang, lalu membuka buku itu perlahan. Halaman kosong. Benar-benar putih tanpa tulisan. Yang mulia, kata Abu Nawas, bukunya kosong. Itu tidak mungkin, balas raja. Semalam halaman itu berisi 2 paragraf tentang kebijaksanaan. Abu Nawas mengangguk pelan. Jika tadi kambing, sekarang kosong, berarti buku ini memiliki mood lebih labil dari para menteri. Para menteri terkejut. Raja memicingkan mata, menahan tawa. Abu Nawas mencoba lagi, kali ini membaca dengan suara lantang.
Abrakada, bukan itu. Dia membuka halaman lain. Tulisannya muncul. Namun, hurufnya terbalik semua. Bahkan ada kalimat yang sepertinya berbunyi, "Jika kamu membaca ini, berarti buku ini sedang malas." "Buku apa yang malas?" seru raja. "Yang ini, yang mulia." Dibawalah penjaga istana, juru masak, penjual kurma, hingga seekor kucing yang lewat di halaman istana. Semuanya diberi giliran melihat buku itu. Hasilnya sama. Penjaga istana melihat gambar unta tersenyum. Juru masak melihat resep sup kacang. Penjual kurma melihat halaman penuh kurma tapi dia tidak bisa memetiknya. Kucing hanya mengeong lalu pergi tanpa komentar. Abu Nawas mengelus dagunya. "Buku ini jelas sesuatu, yang mulia." Abu Nawas memperhatikan sampul belakang buku itu dengan seksama. Tertulis kecil sekali, mungkin hanya bisa dilihat dengan mata Abu Nawas. Buku ini tidak akan terbuka kecuali oleh orang yang benar-benar ingin belajar, bukan orang yang hanya ingin terlihat pintar. Abu Nawas tersenyum. "Yang mulia, boleh saya bertanya jujur?" kata Abu Nawas. "Tentu. Apakah yang mulia benar-benar ingin belajar sesuatu dari buku ini? Atau ingin terlihat lebih bijak daripada semua orang?" Raja terdiam. Para menteri menelan ludah. Setelah beberapa detik, Raja menggaruk kepala dan berkata lirih, "Ya, mungkin sedikit keduanya." Abu Nawas mengangguk. Itu sebabnya bukunya tidak mau terbuka. Abu Nawas membawa buku itu keluar istana, mencari seorang anak kecil yang terlihat sedang belajar membaca. "Coba buka buku ini," kata Abu Nawas. Anak itu membuka buku, dan ajaib. Tulisannya terbaca jelas. Isinya sederhana namun indah. Nasihat tentang kerendahan hati, semangat belajar, dan bahwa hikmah tidak datang kepada orang yang sombong. Ketika kembali ke istana, Abu Nawas menyerahkan buku itu ke raja. "Yang mulia, buku ini bukan berisi ilmu paling hebat di dunia, melainkan pengingat bahwa kebijaksanaan lahir dari hati yang tulus, bukan dari keinginan untuk dipuji." Raja termenung lama. Lalu tertawa kecil. "Seperti biasa, kau benar, Abu Nawas." Namun sang raja tetap belum puas. "Lalu kenapa aku hanya melihat gambar kambing berkumis?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Karena mungkin, buku itu sedang bercermin, yang mulia." Raja melotot. Kemudian seluruh istana pecah oleh tawa. Pesan moral. Ilmu sejati tidak datang kepada orang yang hanya ingin terlihat pintar, tetapi kepada orang yang benar-benar ingin belajar. Kesombongan adalah pintu yang membuat hikmah enggan masuk. Terkadang hal yang kita anggap rumit hanya menjadi sulit karena hati kita terlalu penuh dengan keinginan untuk dipuji. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tangis kejujuran. Di suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana. Ia merasa bosan. Semua orang di istana ini terlalu serius, keluh sang raja sambil menguap lebar. "Aku butuh sesuatu yang menghibur dan tentu saja, yang melibatkan Abu Nawas." Para pengawal langsung memanggil si cerdik Abu Nawas, pria berjanggut hitam, bersorban putih, dan berjubah sederhana. Dengan langkah santai dan senyum jenaka, ia pun datang menghadap. "Apalagi, tuanku? Apakah aku harus menertawakan para menteri yang sedang berdebat atau membuat kuda istana menari?" tanya Abu Nawas polos. Raja tertawa kecil. "Tidak, Abu Nawas. Kali ini aku ingin menguji kejujuranmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menangis dengan jujur di hadapanku." Abu Nawas mengerutkan alis. "Menangis dengan jujur? Maksudnya bagaimana, tuanku?" Raja menjelaskan,
Banyak orang bisa berpura-pura menangis untuk mendapatkan sesuatu. Tapi aku ingin tahu, seperti apa air mata yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang jujur. Aku ingin melihat air mata kejujuran. Abu Nawas menahan tawa. Air mata kejujuran? Wah, itu pasti air mata yang mahal, tuanku. Raja mengangguk serius. Benar. Barang siapa bisa memperlihatkan air mata kejujuran padaku, akan kuberi hadiah 1000 keping emas. Mendengar itu, semua orang di istana mulai berpikir bagaimana caranya menangis di depan raja. Beberapa menteri bahkan mencoba meneteskan air mata dengan mencubit diri sendiri diam-diam. Tapi tidak ada yang tampak meyakinkan. Akhirnya, raja memerintahkan Abu Nawas, kau punya waktu 3 hari untuk datang kepadaku dan menunjukkan air mata kejujuran. Jika gagal, hukumanmu adalah membersihkan seluruh kandang kuda istana selama sebulan. Abu Nawas pun berpura-pura panik. Ampun tuanku, kalau begitu izinkan saya pulang dulu untuk mencari alasan menangis. Semua orang tertawa. Tapi dalam hati, Abu Nawas mulai menyusun rencana liciknya. Abu Nawas datang ke istana membawa bawang merah di dalam kantongnya. Tuanku, katanya sambil mengusap matanya, aku sudah siap memperlihatkan air mata kejujuran. Raja menatap penasaran. Baiklah, tunjukkan. Abu Nawas lalu pura-pura terharu, menatap langit, dan memeras bawang di tangannya di balik punggung. Seketika matanya berair deras. Tuanku, inilah air mata kejujuran, katanya dengan suara parau. Raja mendekat dan berkata, Abu Nawas, matamu memang menangis, tapi hidungmu ikut merah dan kamu bau bawang. Ini bukan air mata kejujuran, tapi air mata dapur. Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas tersenyum malu. Ampun tuanku, saya memang belum menemukan tangisan yang benar-benar jujur. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi membawa selembar surat. Tuanku, kali ini saya akan menangis karena ketakutan. Raja menatap heran. Apa yang membuatmu takut? Surat ini, tuanku, kata Abu Nawas. Surat dari istriku. Ia bilang kalau aku tidak pulang membawa uang hari ini, dia akan marah besar. Seketika Abu Nawas berlutut dan berpura-pura menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan permen. Namun raja hanya tertawa sampai terbatuk. Abu Nawas, itu bukan air mata kejujuran. Itu air mata suami yang takut istri. Abu Nawas berdiri dan berkata lirih, ya, tapi kadang yang paling jujur memang ketakutan itu, tuanku. Namun raja menggeleng. Tidak cukup meyakinkan. Hari ketiga tiba. Semua orang menunggu, ingin tahu akal Abu Nawas kali ini. Namun berbeda dari sebelumnya, Abu Nawas datang tanpa sorban, wajahnya lesu, dan bajunya kusut. Ia berjalan pelan ke hadapan raja, lalu berlutut diam. Tuanku, katanya pelan, hari ini saya sungguh tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jika saya tidak bisa membuat tuanku percaya, saya akan membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh. Saya tidak punya uang untuk makan, dan rumah saya bocor. Tapi saya juga tidak ingin berbohong. Jadi, beginilah adanya Abu Nawas, hamba yang jujur dan sedang kebingungan. Raja menatapnya lekat-lekat. Dan tanpa disangka, air mata benar-benar mengalir dari mata Abu Nawas. Hening sejenak. Semua orang terdiam, termasuk raja. Lalu sang raja bangkit, menepuk bahu Abu Nawas dengan lembut. Abu Nawas, air matamu kali ini sungguh berbeda. Tidak ada lelucon, tidak ada akal-akalan. Inilah air mata kejujuran yang sesungguhnya. Namun tiba-tiba, Abu Nawas mengangkat wajahnya dengan senyum nakal. Tuanku, sebenarnya saya menangis karena memikirkan betapa beratnya pekerjaan membersihkan kandang kuda istana. Itu bukan kesedihan yang mulia, tapi kesedihan duniawi. Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas.
Hanya kamu yang bisa membuat air mata kejujuran menjadi bahan tawa. Dan sesuai janjinya, Raja tetap memberi Abu Nawas hadiah 1000 keping emas, karena baginya, kejujuran yang disampaikan dengan tawa jauh lebih berharga dari tangisan palsu. Pesan moral. Kadang kejujuran tidak selalu datang dalam kesedihan atau air mata. Kejujuran sejati justru terlihat saat seseorang berani berkata apa adanya, bahkan ketika itu lucu atau memalukan. Abu Nawas mengajarkan bahwa kejujuran yang diiringi tawa jauh lebih indah daripada kepura-puraan yang dibungkus kesedihan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan rahasia ajaib tetap muda. Di sebuah pagi yang cerah di negeri Baghdad, suasana istana tampak agak berbeda dari biasanya. Para pelayan dan pengawal berlarian ke sana kemari, membawa cermin, minyak wangi, sisir emas, bahkan ramuan aneh dari tabib istana. Rupanya, sang raja sedang krisis percaya diri. Ya, hari itu Raja Harun al-Rasyid berdiri di depan cermin besar di ruang pribadinya sambil memegangi janggutnya yang mulai memutih. Dengan nada panik ia berkata, "Apakah ini keriput?" Pelayan istana yang sedang menyisir rambutnya bergetar. Ampun tuanku, itu hanya garis ketegasan, bukan keriput." "Garis ketegasan katamu? Ini jelas tanda penuaan. Aku harus terlihat muda kembali. Aku raja, bukan kakek-kakek tua yang menunggu waktu makan bubur," seru sang raja sambil memeriksa wajahnya dari berbagai sudut. Raja segera memanggil para tabib, ahli ramuan, dan dukun dari berbagai penjuru negeri. Mereka datang membawa segala macam ramuan ajaib, air bunga bulan, madu lebah gunung, susu unta muda, sampai bubuk mutiara dari Laut Merah. Salah satu tabib berkata, "Tuanku, jika diminum setiap pagi selama 7 hari, wajah Paduka akan kembali bersinar bagai rembulan." Raja pun mencobanya. 7 hari kemudian, hasilnya? Bukan wajahnya yang bersinar, melainkan perutnya yang terus mules. "Tabib bodoh. Aku minta wajah muda, bukan perut yang melilit," geram raja. Tabib lain mencoba ramuan mandi bunga 7 warna. Raja berendam selama 1 jam, dan setelah keluar, kulitnya malah berubah jadi merah seperti kepiting rebus. Raja semakin marah. Ia pun memerintahkan, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menolongku." Abu Nawas datang dengan langkah santai, mengenakan sorban putih dan jubah sederhana seperti biasa. Saat ia tiba di ruang singgasana, Raja langsung menyapanya dengan nada panik. "Abu Nawas, aku punya masalah besar. Lihat wajahku ini." Abu Nawas menatap Raja dengan pandangan tenang. "Hamba melihatnya, tuanku." Wajah yang penuh kebijaksanaan, kematangan, dan sedikit lipatan kemuliaan. Raja mendengus. "Lipatan kemuliaan katamu? Itu keriput." Abu Nawas tersenyum, "Kalau begitu, izinkan hamba membantu. Tapi pertama, hamba perlu tahu satu hal. Apakah tuanku ingin terlihat muda di mata siapa?" Raja berpikir sejenak. "Tentu saja di mata rakyatku. Aku ingin mereka memandangku dan berkata, 'Wah, betapa muda dan gagahnya raja kita.'" Abu Nawas mengelus janggutnya. "Baik, tuanku. Maka hamba akan membuat semua orang memandang Paduka sebagai pria muda, tampan, dan gagah. Tapi hamba butuh waktu 1 malam untuk menyiapkan rencananya." Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah kereta tertutup dan sekantong besar yang entah berisi apa. Raja yang penasaran bertanya, "Apa itu, Abu Nawas?" "Ramuan muda."
Abu Nawas menjawab, "Bukan, tuanku. Ini rencana muda." Raja makin bingung. Namun karena ia percaya pada kecerdikan Abu Nawas, ia menuruti saja. Abu Nawas kemudian memerintahkan pengawal istana untuk mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun. Di sana sudah disiapkan sebuah panggung besar dengan tirai tebal menutupi sesuatu. Saat semua orang berkumpul, Abu Nawas berdiri di atas panggung dan berteriak lantang, "Wahai rakyat Baghdad! Hari ini kalian akan menyaksikan keajaiban terbesar dalam sejarah kerajaan. Sang raja akan menjadi muda kembali, di depan mata kalian semua." Rakyat berdesak-desakan dengan rasa penasaran luar biasa. Sementara raja duduk di balik tirai, mulai merasa deg-degan. Abu Nawas berdiri dengan gaya seorang pesulap hebat. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Demi keajaiban dan kebijaksanaan langit, saksikan bagaimana waktu berbalik, dan sang raja akan kembali muda." Abu Nawas kemudian mengguncang kantong besar itu, mengeluarkan segenggam bubuk putih dan menaburkannya ke udara sambil berseru, "Ini adalah debu keajaiban umur muda." Asap putih mengepul di sekitar panggung, tirai perlahan terbuka, dan raja muncul dengan wajah bingung. Ia menunggu keajaiban terjadi. Tapi tidak ada yang berubah. Rakyat menatap heran. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Abu Nawas berteriak, "Wahai rakyat Baghdad! Lihatlah! Sang raja tampak muda sekali, bukan?" Rakyat saling pandang, bingung. Tapi karena mereka takut dikira tidak sopan pada raja, mereka pun berseru serentak, "Benar! Raja kita tampak sangat muda dan tampan." Abu Nawas menambahkan, "Lihat kulitnya yang bersinar dan langkahnya yang ringan. Apakah kalian melihat itu?" "Ya. Ya. Terlihat muda sekali," seru mereka sambil bertepuk tangan. Raja pun tersenyum bangga. "Benarkah? Jadi aku memang tampak muda?" Abu Nawas menunduk hormat. "Benar, tuanku. Sekarang seluruh rakyat memandang Paduka sebagai sosok muda dan gagah. Bukankah itu yang tuanku inginkan?" Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Jadi, aku tidak perlu ramuan atau mantra apapun, cukup membuat rakyat percaya aku masih muda." Abu Nawas tersenyum licik. "Tepat sekali, tuanku. Kadang yang kita butuhkan bukan menjadi muda, tapi merasa muda. Karena ketika hati Paduka riang, semua orang pun melihat Paduka bersinar seperti pemuda." Beberapa hari kemudian, raja benar-benar tampak lebih segar dan bersemangat. Ia berjalan dengan tegap, tertawa lepas, dan bahkan mulai berpakaian lebih cerah. Namun, suatu pagi seorang pelayan berkata dengan polos, "Tuanku, hari ini penampilan Paduka sungguh seperti anak muda, terutama karena janggut putihnya tertinggal di sisir." Raja memegang dagunya dan menjerit, "Apa? Jadi selama ini aku lupa menempelkan janggut palsu?" Seluruh istana terdiam, lalu Abu Nawas yang sedang lewat menahan tawa. "Hehehe. Setidaknya kali ini benar-benar terlihat muda, tuanku." Raja pun akhirnya ikut tertawa, meski sambil menggelengkan kepala. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku merasa muda dengan cara yang tak masuk akal." Terkadang, kita terlalu sibuk ingin terlihat muda di mata orang lain, padahal rahasia sebenarnya ada di dalam hati. Jika kita bahagia, tertawa, dan berpikir positif, maka dunia pun akan melihat kita sebagai pribadi yang muda, segar, dan bersinar. Dan seperti kata Abu Nawas, wajah bisa menua, tapi selera humor akan membuat jiwa tetap muda selamanya. Kisah selanjutnya.
Kisah Abu Nawas. Dan ujian paling gokil sepanjang hidupnya. Di kota Baghdad yang ramai dan penuh intrik, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang tak hanya cerdas, tapi juga punya kemampuan unik, bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tertawaan. Namun suatu hari, kabar yang berhembus di pasar membuat orang-orang heboh. Raja Harun al-Rasyid, sang penguasa yang suka menguji kecerdasan rakyatnya, akan mengadakan sebuah ujian paling sulit yang pernah ada. Bukan ujian biasa, melainkan ujian yang katanya tidak akan ada seorang pun yang bisa lulus, kecuali mungkin, orang itu benar-benar jenius, nekat, dan sedikit gila. Tentu saja, semua mata langsung tertuju pada satu nama, Abu Nawas. Suatu pagi, seorang pengawal kerajaan berdiri di tengah alun-alun sambil membacakan pengumuman. Atas perintah Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid, diadakan ujian kecerdasan akbar. Siapapun yang berhasil menjawab semua tantangan raja akan mendapat hadiah emas sebesar 100 keping dinar. Tapi, bila gagal, siap-siap menerima hukuman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Warga bergumam. Hukuman apa itu? Mungkin dilempar ke kandang singa. Atau disuruh menikah dengan keledai kerajaan. Abu Nawas yang saat itu sedang makan roti di sudut kedai langsung mengangkat alisnya. Hukuman belum jelas, tapi hadiahnya jelas. Ini pasti jebakan. Dan jebakan seperti ini, rasanya saya suka, gumamnya sambil tersenyum miring. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil langsung ke istana. Raja Harun duduk di singgasananya dengan senyum penuh misteri. Abu Nawas, kata raja, kau terkenal pintar. Tapi kali ini aku ingin tahu, apakah kepintaranmu hanya bualan atau memang nyata? Abu Nawas membungkuk. Hamba siap, tuanku. Tapi izinkan hamba bertanya, kalau hamba menang, dapat emas. Kalau kalah, raja mengangkat cangkir tehnya sambil tersenyum licik. Kau akan dihukum, menjadi badut istana selama setahun penuh. Setiap hari harus membuatku tertawa, atau akan dipindahkan ke kandang unta. Abu Nawas tertawa kecil. Wah, hukuman yang membuat saya ingin menang, tapi kalau kalah, malah jadi kerjaan tetap. Menarik juga. Raja mulai dengan pertanyaan pertama yang aneh. Abu Nawas, berapa jumlah rambut di kepalamu sekarang? Abu Nawas melirik ke arah raja, lalu mendekat dan berbisik. Jumlahnya persis sama dengan jumlah bulu di jenggot Baginda, dikurangi 1. Raja terdiam, lalu tersenyum. Licik kau. Baiklah, benar. Karena aku pun tak tahu jawabannya. Ujian kedua, raja memerintahkan. Dalam waktu sehari, bawakan padaku seekor ayam yang bertanduk. Semua orang di istana menahan tawa. Mana ada ayam bertanduk? Abu Nawas pulang ke rumah, berpikir keras. Malamnya ia datang kembali ke istana, membawa seekor ayam biasa. Dengan tanduk mainan yang terbuat dari lilin, ditempel di kepala ayam itu. Tuanku, katanya sambil menunduk, ini ayam bertanduk yang Baginda minta. Kalau Baginda mau ayam bertanduk asli, izinkan hamba meminta seekor sapi yang bisa bertelur sebagai imbalannya. Raja terbahak. Kau memang tak pernah kehabisan akal. Raja melipat tangannya dan berkata, ujian ketiga. Sekarang, tangkapkan angin untukku. Dan aku ingin melihat buktinya. Abu Nawas pulang sebentar, lalu kembali membawa kantong kulit yang diikat rapat. Tuanku, ini angin yang hamba tangkap di atap rumah tadi. Tapi awas, jangan dibuka di ruangan ini, nanti semua janggut pengawal akan berantakan. Raja membuka sedikit kantong itu, merasakan hembusan tipis, dan kembali tertawa.
Baiklah, kau lulus ujian ketiga. Raja berkata, untuk ujian keempat, aku akan mengatakan satu kalimat. Kalau kau menganggapnya benar, buktikan. Kalau salah, bantah. Tapi hati-hati, jawabannya harus membuatku tak bisa membantah balik. Raja mulai. Aku yakin, hari ini aku lebih pintar daripada dirimu. Abu Nawas tersenyum licik. Baginda benar. Karena hanya orang yang kurang pintar yang mau menguji orang sepintar hamba untuk membuktikan dirinya pintar. Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa sampai hampir tersedak. Untuk ujian kelima, Raja memanggil Abu Nawas ke taman istana pada sore hari. Ini ujian terakhir, Abu Nawas. Hari ini aku sedang sedih karena burung kesayanganku terbang pergi. Kalau kau bisa membuatku tertawa dalam 1 menit, kau menang. Kalau tidak, kau jadi badut istana setahun penuh. Abu Nawas mengangguk, lalu berjalan ke arah kolam istana. Ia melihat beberapa pengawal sedang memberi makan ikan. Tiba-tiba, Abu Nawas terpeleset masuk ke kolam dengan gaya paling dramatis yang pernah dilihat. Sorbannya terlepas, jubahnya mengembang seperti perahu, dan ia berenang sambil menjerit. Tolong! Ada ikan yang mau mengajakku menikah. Raja dan semua yang melihat meledak tertawa sampai air mata keluar. Bahkan Raja berkata sambil terpingkal. Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tapi itulah yang membuatmu juara. Kau menang. Abu Nawas menerima hadiah emasnya sambil membungkuk hormat. Terima kasih, tuanku. Tapi jujur saja, kalau sampai kalah, saya juga tak keberatan jadi badut istana. Setidaknya makan gratis setiap hari, katanya sambil mengedipkan mata. Raja menggeleng sambil tersenyum. Kau memang ujian terberat bagi semua orang, karena tak ada yang bisa mengalahkan akalmu. Dan begitulah, ujian paling gokil dalam hidup Abu Nawas berakhir, dengan tawa, emas, dan cerita yang akan dibicarakan rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia taman. Pada suatu hari yang terik di kerajaan Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di taman istananya sambil melamun. Bunga-bunga yang dulu bermekaran indah kini mulai layu, rumput tampak kering, dan para pelayan istana sudah kehabisan ide untuk membuat taman tampak segar kembali. Dengan wajah kusut, sang raja mengeluh. Mengapa taman ini cepat sekali layu? Apakah aku perlu menanam bunga dari langit? Tiba-tiba, salah satu penasehat kerajaan berbisik. Paduka, hamba mendengar di sebuah desa jauh, ada taman yang tak pernah layu. Tanamannya selalu hijau, bunga-bunganya harum sepanjang tahun, dan tidak pernah disentuh oleh musim kemarau. Raja langsung bangkit, matanya berbinar penuh harap. Cari siapapun yang tahu tentang taman itu. Aku ingin taman seperti itu di istanaku. Keesokan harinya, datanglah Abu Nawas dengan sorban putih bergelombang, jubah bersih, dan senyum penuh teka-teki. Ia membawa sebuah pot kecil berisi tanaman aneh yang tampak sangat biasa. Paduka, hamba tahu rahasia taman yang tak pernah layu, ujar Abu Nawas dengan nada tenang. Tapi rahasianya tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Raja mengernyit. Apa maksudmu hanya bisa dirasakan? Ini istana, bukan tempat kontemplasi. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, izinkan hamba membawa Paduka ke taman itu. Tapi dengan satu syarat. Raja mulai curiga.
Apa syaratnya? Jangan bilang aku harus berjalan kaki ke ujung dunia. Tidak, Paduka. Hanya saja, selama perjalanan, Paduka tidak boleh marah, tidak boleh mengeluh, dan harus mengikuti semua petunjuk hamba, walau terdengar sangat konyol. Raja pun mengangguk meski dalam hati mulai ragu. Perjalanan pun dimulai. Di hari pertama, Abu Nawas mengajak sang raja menari-nari di tengah sawah sambil mengucapkan mantra. Daun-daun tertawa, bunga pun bersiul. Sang raja merasa seperti sedang ikut drama sekolah anak-anak, tapi ia tetap menuruti. Hari kedua, mereka berdandan seperti kupu-kupu, mengepak-ngepakkan kain di tengah padang. Abu Nawas bahkan menyuruh raja berdiri di atas batu sambil berkata, "Aku adalah bunga yang tak bisa patah." "Ini taman atau taman bermain orang gila?" gerutu sang raja pelan. Tapi ia tetap tidak mengeluh keras-keras. Hari ketiga, mereka duduk di tengah hutan. Abu Nawas menyuruh sang raja memeluk pohon sambil berbisik, "Aku mencintaimu, wahai daun kehidupan." Pelayan-pelayan yang ikut dari kejauhan sudah mulai mempertanyakan kewarasan rombongan kerajaan. Akhirnya, setelah seminggu perjalanan, mereka sampai di sebuah lembah hijau yang memukau. Bunga-bunganya cerah, dedaunannya segar, dan burung-burung berkicau indah. Tempat itu seperti lukisan hidup. Sang raja terpesona. "Apakah ini tamannya?" tanya raja penuh kagum. "Benar," jawab Abu Nawas. "Tapi taman ini bukan hanya karena tanahnya subur atau airnya jernih, tapi karena semua yang datang ke sini melepaskan amarah, keluhan, dan ego mereka. Itulah pupuk yang membuat taman ini tak pernah layu." Raja terdiam. Dan selama Paduka mengikuti perjalanan tadi tanpa marah, taman ini sudah menerima Paduka sebagai bagian darinya. Raja tertawa terbahak-bahak. "Jadi aku menari seperti kupu-kupu dan berbicara pada pohon agar taman ini menyukaiku?" Abu Nawas tersenyum nakal. Setidaknya Paduka sudah lebih ringan hatinya sekarang, dan tidak lagi memikirkan taman istana yang layu. Siapa tahu, taman itu layu karena Paduka terlalu sering memarahi rumput. Setelah kembali ke istana, raja pun memerintahkan taman istananya dibersihkan dari semua patung marmer dan diganti dengan tempat bermain anak-anak dan para pengunjung untuk tertawa. Di tengah taman dipasang papan besar bertuliskan, "Tertawalah, agar bunga ikut tersenyum." Dan sejak hari itu, taman istana pun menjadi lebih segar. Bukan karena tanaman baru, tapi karena para pengunjung tak henti tertawa melihat raja menari seperti kupu-kupu di festival bunga tiap minggunya, bersama Abu Nawas sebagai MC utamanya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan palsu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak murung, pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang tak jelas. Sudah seminggu ini ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan terburu-buru. "Paduka, ada seorang peramal dari negeri jauh. Ia mengatakan mampu membaca masa depan siapapun, bahkan nasib seekor semut." "Peramal?" Raja langsung berdiri. "Bawa dia ke sini." Masuklah seorang pria aneh, tinggi kurus, mengenakan jubah ungu berhiaskan batu palsu berkilau. Di kepalanya bertengger topi kerucut setinggi teko teh, dan jenggotnya panjang menjuntai seperti sapu yang belum dicuci. Dengan suara berat dan pelan, ia menyapa,
salam semesta, wahai Raja Besar. Aku, Zarban sang penyingkap takdir. Raja tersenyum, sedikit geli, sedikit penasaran. Jika kau sungguh bisa meramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat? Zarban menatap telapak tangan raja. Matanya melotot seperti melihat cicak naik unta. Wahai Paduka, aku melihat bencana. Dalam waktu 7 hari, istana ini akan hancur, harta melayang, dan yang lebih parah, tikus-tikus akan memberontak. Tikus? Ya, Paduka. Dan mereka akan menggigit pakaian kerajaan dari dalam lemari. Raja pucat. Ia langsung memerintahkan seluruh istana diperiksa, tikus diburu, dan bahkan para penjahit kerajaan diminta membuat pakaian tahan gigitan tikus. Hari demi hari raja hidup dalam ketakutan. Ia tak bisa tidur, setiap malam memeriksa pintu sendiri, bahkan sampai menyuruh juru masak mencicipi makanannya 3 kali sebelum ia menyentuhnya. Namun, setelah 7 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, harta tetap utuh, dan satu-satunya tikus yang ditemukan justru sedang tersesat di dapur mencari kurma. Raja naik pitam. Ia memanggil peramal Zarban ke istana. Berani-beraninya kau menebar ketakutan dengan ramalan bohongmu. Zarban tak kehilangan akal. Ia berseru, tapi Paduka, justru karena Anda berhati-hati, bencana itu bisa dicegah. Ramalan bisa berubah sesuai tindakan manusia. Jadi maksudmu, kalau aku diam saja, istana benar-benar hancur? Sudah pasti, Paduka. Raja mulai ragu. Benarkah? Atau ini hanya omong kosong? Kabar soal peramal itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama sebelum sampai ke telinga Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang selalu punya akal unik. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai, memancing ikan dengan seutas tali dan roti basi. Peramal bisa menghindari takdir? Wah, ini lebih lucu dari ayam yang belajar berenang, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa 1 buah kendi air dan seikat rumput. Ada perlu apa kau datang dengan rumput dan kendi, Abu Nawas? Tanya sang raja. Aku ingin menyiram logika yang sudah mulai kering, Paduka. Raja tertawa. Kalau begitu, uji saja si peramal itu. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Abu Nawas pun datang kepada Zarban. Tuanku peramal, tolong ramalkan, kapan aku akan mati? Zarban diam sejenak, lalu berkata penuh gaya, kau akan mati besok pagi. Setelah ayam pertama berkokok. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, biar aku pastikan kau mati malam ini kalau ramalanmu meleset. Wah, wahai Abu Nawas, ramalan itu bisa berubah. Kita manusia tak bisa memaksa takdir. Tapi tadi kau bilang bisa meramal masa depan. Nah, sekarang, masa depanmu kuubah dengan 1 kalimat. Kalau aku tidak mati besok, maka kau akan kuikat di atas istana dengan bendera bertuliskan, peramal palsu. Zarban mulai gemetar seperti jeli disiram air dingin. Baiklah. Baiklah. Aku mengaku. Semua ramalanku hanya karangan belaka. Aku hanya menyambung cerita dari majalah kuno dan kebanyakan makan buah hulut. Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh dari singgasana. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Lagi-lagi otakmu mengalahkan kelicikan. Paduka, lebih baik kita percayai akal sehat daripada jenggot panjang yang penuh kebohongan.
Akhirnya Zarban dijatuhi hukuman membersihkan kandang unta istana selama 1 tahun, agar ia belajar bahwa masa depan ditentukan oleh kerja keras, bukan ramalan palsu. Dan Abu Nawas? Ia pulang dengan hadiah 10 kantong emas, 1 karung anggur, dan gelar baru dari rakyat. Abu Nawas sang penakluk kebohongan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, sang Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana sambil menyeruput teh dan memandangi burung-burung beterbangan. Namun, seperti biasa, kalau pagi-pagi sudah terlalu tenang, itu pertanda raja mulai bosan. Dan kalau raja sudah bosan, satu orang yang pasti jadi korban, Abu Nawas. Sang raja mengelus jenggotnya yang halus dan bergumam. Abu Nawas itu terlalu cerdas. Sudah terlalu banyak menang debat dengan para menteriku. Saatnya aku berikan dia tugas yang mustahil. Dengan semangat penuh tipu daya, sang raja memanggil pengawal istana. Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Aku punya misi rahasia yang sangat penting, sangat genting, dan sangat menggelikan. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah putihnya yang bersih dan sorban yang sedikit miring, khas orang cerdas yang suka berpikir sambil miring-miring. Daulat tuanku, hamba datang memenuhi panggilan, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum licik. Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Abu Nawas membalas senyum itu dengan senyum yang lebih manis, senyum orang yang belum tahu kalau sebentar lagi dia akan kena jebakan. Tugas apa, tuanku? Raja menjawab dengan mantap. Aku ingin kau menangkap angin. Menangkap angin, tuanku? Abu Nawas hampir tersedak oleh angin yang lewat. Iya. Aku ingin kau tangkap angin dan membawanya ke istana dalam botol. Tidak boleh ada angin lain. Harus angin pagi, dari arah timur, yang melewati taman kerajaan dan menyapa burung merpati sebelum masuk ke jendela kamarku. Abu Nawas menahan tawa. Tapi wajahnya tetap serius. Apakah harus besok pagi, tuanku? Boleh. Yang penting angin itu harus asli. Jangan kau tipu aku dengan kipas angin atau semilir-semilir tipu daya. Baiklah, tuanku, jawab Abu Nawas, lalu membungkuk hormat dan melenggang pergi. Esok paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa botol kaca besar. Ia memeluk botol itu seperti membawa harta karun. Tuanku, hamba sudah menangkap anginnya, serunya. Raja terbelalak. Mana anginnya? Abu Nawas dengan hati-hati membuka tutup botol dan berkata, silakan rasakan sendiri, tuanku. Tapi cepat. Sebelum anginnya kabur. Raja langsung mendekat dan memasukkan hidung ke botol. Srurup. Ia menghirup udara dalam-dalam. Kemudian Raja berdiri sambil garuk-garuk kepala. Loh, ini bau tanganmu, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab polos. Tentu, tuanku. Angin tadi sempat bersalaman dengan saya sebelum masuk botol. Sopan sekali dia. Raja tidak mau kalah. Keesokan harinya, ia memanggil Abu Nawas lagi. Kau berhasil kemarin, walau aku yakin itu hanya akal-akalanmu.
Maka hari ini aku beri tugas yang lebih penting. Apalagi, tuanku? Tanya Abu Nawas sambil duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Raja berdiri dan menunjuk ke langit. Ambilkan aku bulan. Ya, bulan purnama. Aku ingin meletakkannya di ruang makan. Biar aku makan malam sambil diterangi sinarnya dari jarak 1 meter saja. Kali ini, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. Tuanku, hamba belum punya tangga setinggi itu. Raja tersenyum, bukan urusanku. Kau cerdas, pasti bisa. Kalau tidak, siap-siap tidur di penjara bersama tikus-tikus berbaju besi. Hari ketiga, Abu Nawas balas menciptakan mustahil. Besok malamnya, Abu Nawas datang membawa sebuah baskom berisi air. Tuanku, bulan sudah hamba bawa. Raja terkejut. Mana? Abu Nawas mendekat dan menunjukkan pantulan bulan di baskom. Ini dia bulan yang kau minta. Bersinar terang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dinikmati. Dan lihat, jaraknya bahkan lebih dekat dari 1 meter. Raja mendekat dan melihat ke baskom. Benar juga ya? Ini bulan asli? Ya, bulan asli yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang cerdas dan bijaksana seperti hamba, kata Abu Nawas, menutup dengan senyum menggoda. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Ia mengakui bahwa ide-idenya sendiri telah dikalahkan oleh kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya orang gila yang mau menangkap angin dan mengambil bulan, tapi hanya orang jenius yang bisa membuatnya seolah-olah berhasil. Abu Nawas menjawab dengan nada tenang. Dan hanya raja yang bijak yang bisa tertawa atas kebodohannya sendiri. Raja pun tertawa lebih keras. Para menteri yang mendengar percakapan itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. Dalam hati mereka berkata, untung Abu Nawas tidak disuruh membawa pelangi. Kalau iya, dia pasti datang bawa ket air dan kuas. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Di dunia yang penuh tipu daya, Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdikan, humor, dan keberanian menghadapi hal yang tak masuk akal adalah senjata paling ampuh untuk bertahan hidup, terutama kalau majikanmu iseng seperti Raja Harun al-Rasyid. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.